Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Joko Santoso. Di sini akan menjelaskan materi mengenai uh, kepemimpinan ya. Jadi masuk ke pengertian di sini disebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. Ini pengertian dari Coach and Cyril O'Donnell yang menyebutkan bahwa kepemimpinan itu sebuah proses untuk mempengaruhi atau mengarahkan sekelompok orang. Jadi dalam sebuah kelompok orang ini mereka diarahkan oleh yang namanya seorang pemimpin atau leader dalam sebuah kelompok sehingga mereka itu bisa bekerja sama dan juga tujuannya itu untuk meraih tujuan atau bisa meraih tujuan dari kelompok itu sendiri seperti itu. Kemudian ini ada pengertian kedua yang menjelaskan di sini bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini disebutkan oleh Terry. Jadi pengertian menurut Terry disebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kegiatan untuk mempengaruhi orang agar mereka itu bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini hampir sama dengan poin yang pertama tadi bahwa kepemimpinan ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang-orang agar mereka itu bisa bekerja bersama atau bekerja sama. Tapi di sini lebih penekanan eh, bahwa bekerja bersama dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan lagi yang di sini menurut Daniel and Cons menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama atau istilahnya share goal seperti itu. Jadi kepemimpinan ini adalah aktivitas atau perilaku dari individu yang memimpin kelompoknya itu. Jadi eh, aktivitas memimpin dari sebuah pemimpin kelompok untuk mengarahkan ke sebuah tujuan yang diinginkan atau istilahnya ya tetap sama yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan organisasi itu seperti itu. Kemudian pengertian yang selanjutnya ini adalah menurut Katz and Kahn itu menyatakan bahwa kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi. Jadi maksudnya di sini adalah ada peningkatan pengaruh. Jadi seorang pemimpin ini memiliki pengaruh terhadap kelompoknya seperti itu. Jadi sifatnya adalah bertahap dan mereka itu berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi. Jadi ada istilahnya respon dari anggota kelompoknya itu sendiri. Di mereka itu istilahnya ada pengaruh dari pemimpin itu dan juga ada respon dari anggota kelompoknya. Jadi mereka patuh terhadap pemimpinnya seperti itu. Kemudian ada juga pengarahan-pengarahan rutin organisasi di sini maksudnya pemimpin itu selalu mengarahkan atau memberikan pengarahan-pengarahan rutin pada organisasi organisasi yang dikelolanya begitu. Selanjutnya nah, kepemimpinan adalah sebuah proses memberikan arti atau pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Ini pengertian menurut Yugal. Jadi kepemimpinan ini proses yang memberikan pengarahan. Jadi maksudnya proses memberikan pengarahan ini memberikan instruksi. Jadi kepada usaha-usaha bersama yang dilakukan oleh kelompok itu diarahkan atau istilahnya memberikan pengarahan kepada kelompoknya sehingga anggota kelompok tersebut uh, mem- memberikan atau
bersedia untuk melakukan usaha yang diinginkan oleh pemberi instruksi itu atau pemimpin tersebut. Jadi bisa digunakan untuk mencapai sasaran seperti itu. Kemudian ada pengertian lagi di sini saya garis bawahi bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan sebuah tindakan seorang pemimpin terhadap anggota kelompoknya dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Jadi secara umum kepemimpinan di sini adalah tindakan atau uh, aktivitas pemimpin untuk mengorganisasikan anggota kelompoknya dalam upaya atau istilahnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan seperti itu. Kemudian ada dua tipe kepemimpinan seperti itu, yaitu ada natural leader dan juga management leader. Di mana natural leader sendiri adalah seseorang dengan kemampuannya dapat menciptakan keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi pemimpin alamiah ini terlahir dari seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi di mana orang lain itu bisa dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ini alamiah ya. Jadi seseorang ini mampu mengendalikan atau mengorganisasikan antara orang lain atau orang yang dipimpinnya itu bisa bekerja dengan berkoordinasi dengan baik atau bekerja bersama untuk saling mencapai tujuannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada manajemen leader. Jadi di sini yang dimaksud manajemen leader adalah seorang yang kedudukannya sebagai pemimpin ini melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip manajemen. Jadi prinsip manajemen kan ada empat, yaitu perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian, sehingga dapat menciptakan keadaan orang lain yang pimpinnya ini dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen leader di sini kuncinya adalah di mana prinsip-prinsip manajemen ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin ini tidak hanya mengorganisasikan, tetapi juga memulai dari perencanaannya, kemudian juga dalam pelaksanaan dan juga pengendaliannya dilakukan semua sehingga fungsi-fungsi atau prinsip-prinsip manajemen ini bisa berjalan dengan baik dalam sebuah organisasi. Kemudian ada peran pemimpin yang dikemukakan oleh Morgan yang menjelaskan bahwa ada tiga peran penting dalam sebuah pemimpin, yaitu 3A, yaitu lighting atau yang pertama menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya. Jadi di sini adalah peran pemimpin adalah memotivasi semangat anggota dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua ada aligning, yaitu menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Jadi sehingga setiap orang menuju ke arah yang sama. Maksudnya adalah di mana seorang pemimpin ini bisa menyamakan visi atau tujuan dari masing-masing individu dalam kelompoknya itu hingga bisa satu arah atau satu satu tujuan dalam sebuah organisasi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada allowing, yaitu memberikan keleluasaan kepada anggota kelompok untuk menantang dan mengubah cara kerja mereka. Jadi di sini pemimpin berperan untuk memberikan, misalnya memberikan ruang kepada anggota kelompoknya untuk bebas dalam istilahnya memberikan kebebasan bagaimana cara mereka bekerja, kemudian dan juga bagaimana cara mereka menentukan atau menerapkan strategi untuk mencapai tujuan dalam kelompoknya seperti itu. Jadi ada 3 poin peran seorang pemimpin, yaitu yang pertama lighting atau memberikan motivasi, kemudian yang kedua adalah aligning, yaitu menyamakan tujuan atau visi, kemudian yang ketiga ada allowing, yaitu memberikan keleluasaan kepada anggota kelompok untuk menentukan strategi mereka masing-masing seperti itu. Kemudian selanjutnya peran pemimpin itu adalah sebagai penghubung interpersonal, yaitu simbol pada suatu kelompok dalam melakukan tugas secara hukum dan sosial, kemudian mempunyai tanggung jawab memotivasi dan juga mengatur tenaga dan mengadakan pengembangan, serta juga merupakan penghubung jaringan kerja di luar kelompok seperti itu. Selanjutnya peran dari seorang pemimpin adalah sebagai penginformasi, yaitu memberikan atau memonitor informasi yang ada di lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu bisa dengan cara menyebarluaskan informasi dari luar kepada bawahannya dan juga mewakili kelompok sebagai pembicara. Selanjutnya sebagai pengambil keputusan, di sini peran penting seorang pemimpin yaitu
dalam hal penanganan konflik atau istilahnya sebagai pengambil keputusan. Jadi mereka bisa untuk menentukan hal apa yang bisa langkah apa yang bisa diambil sebagai seorang pemimpin untuk menentukan kebijakan dari sebuah organisasinya. Kemudian bisa juga untuk mendesain peningkatan organisasi, kemudian sumber penyediaan sarana dan prasaran dan juga sebagai seorang negosiator. Selanjutnya, peran yang paling penting sebagai seorang pemimpin adalah sebagai inovator atau pembaruan. Jadi, seorang pemimpin itu harus selalu membawa pembaruan dalam menghidupkan situasi dan kondisi lingkungan kerja staf. Jadi, tidak hanya memotivasi saja, tetapi seorang pemimpin juga harusnya bisa membawa inovasi-inovasi atau kebaruan baru, hal yang baru dalam sebuah organisasinya, sehingga uh, kemajuan dari sebuah organisasi itu bisa dicapai dengan halnya inovasi-inovasi yang dibawa oleh seorang pemimpin. Tentunya inovasi yang dimaksud di sini adalah inovasi yang ke arah kemajuan ya, bukan inovasi yang sifatnya membawa kemunduran seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.